Julie seorang wanita yang telah melewati puncak usia namun menyimpan ketenangan yang matang. Memulai harinya dalam alur rutinitas yang familiar. Di tengah kesibukan rumah dengan dua remaja yang mulai mandiri dan kehadiran seorang suami yang telah membangun stabilitas hidup, ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan pagi. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi peran pentingnya sebagai wakil manajer catering di Hotel The Berry Hall, sebuah panggung bagi perayaan cinta dan kemewahan yang tak berkesudahan setiap akhir pekan. Ia telah menjadi saksi bisu ribuan janji suci, begitu terbiasa dengan ikrar setia hingga tanpa sadar bibirnya ikut merapalkan sumpah pengantin dari balik hiruk pikuk dapur. Ironisnya di balik fasad profesional dan keakrabannya dengan romantisme, hatinya sendiri telah lama menyimpan keraguan, sebuah kekosongan yang membuatnya tak lagi mempercayai sihir yang terkandung dalam kata-kata cinta. Pagi itu seperti biasa, Michael mengantarkan Julie menuju Hotel The Berry Hall, tempat di mana ia mengabdikan diri sebagai wakil manajer catering. Dalam perjalanan singkat itu, sebuah kalimat meluncur dari bibir Michael, sebuah pengakuan yang seharusnya membangkitkan kehangatan. Kebahagiaan terbesar dalam hidupku adalah memilikimu. Namun bagi Julie, kata-kata itu hanya memicu senyum tipis yang lebih mencerminkan kelelahan batin daripada kebahagiaan. Ia telah terlalu sering mendengar untaian kalimat serupa, dan kini di usianya yang tak lagi muda, dengan tanggung jawab dua anak remaja yang memasuki babak baru kehidupan, serta statusnya sebagai istri seorang pria yang telah mencapai puncak karir, ia merasa keajaiban kata-kata itu telah kehilangan kilaunya. Setibanya di Hotel The Berry Hall, Julie secara otomatis beralih ke mode profesionalnya. Sebelum terjun ke dalam riuhnya persiapan acara, ia menyempatkan diri sejenak untuk merapikan penampilannya. Di depan cermin, ia memastikan setiap helai rambut tertata dengan baik dan riasan wajahnya memancarkan kesan anggun dan berwibawa, sebuah topeng yang selalu ia kenakan di lingkungan kerjanya. Setelah itu, dengan tatapan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, Julie mulai melakukan inspeksi terhadap timnya. Langkahnya membawanya ke berbagai sudut hotel, hingga akhirnya ia menemukan salah satu anggota stafnya, Agneta, berada di dalam kamar mandi, sebuah pemandangan yang menimbulkan tanda tanya di benaknya. Can you stop texting and get back to work, please? Even though you have it on silent, I can still hear your fingers. Lensa kemudian mengarah pada sosok Aaron, seorang pemuda yang hadir dalam perhelatan sakral pernikahan saudaranya Tom. Namun di balik senyum yang tidak tulus dan ucapan selamat yang terucap, tersembunyi sebuah rahasia yang mengusik ketenangannya. Calon mempelai wanita yang berdiri anggun di sisi Tom, Bobby, ternyata adalah masa lalu Aaron yang pernah terjalin dalam ikatan cinta yang kini telah kandas. Kehadirannya di sana bukan hanya sebagai seorang tamu, melainkan juga sebagai saksi bisu dari babak baru kehidupan mantan kekasihnya yang kini memilih untuk mengikat janji suci dengan saudaranya sendiri. Sebuah ironi pedih yang menggerogoti hatinya dalam diam. Meskipun setiap detik menyaksikan kebahagiaan Tom dan Bobby, bagaikan jarum yang menusuk relung hatinya, Aaron berusaha keras untuk menyembunyikan perih yang ia rasakan. Ia memaksakan senyum, mengucapkan selamat dengan tulus dan berjuang untuk menerima kenyataan pahit ini demi menjaga keharmonisan keluarga. Sebuah pertarungan batin yang hebat sedang berkecamuk dalam dirinya, antara rasa kehilangan yang mendalam dan keinginan untuk tetap mendukung kebahagiaan saudaranya, memilih untuk mengubur luka lama demi sebuah persaudaraan. Di tengah persiapan yang semakin mendekati puncak acara, Julie dengan profesionalismenya sebagai wakil manajer catering menghampiri Tom untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Aaron yang berada di dekat mereka mencoba menawarkan diri untuk mendampingi saudaranya di hari bahagianya. Namun Tom dengan tulus menolak tawaran tersebut dan justru menyarankan agar saudara mereka yang lain, Seun, yang akan menjadi pendampingnya. Penolakan ini semakin mengukuhkan posisi Aaron sebagai pihak yang tersisih, membuatnya tak berdaya selain menyaksikan jalannya acara dari kejauhan. Dalam situasi yang membuatnya merasa terasingkan,
Aaron hanya bisa menelan kekecewaannya dalam diam. Sementara itu Julie dengan keahlian manajerialnya yang teruji fokus sepenuhnya pada tugasnya. Ia bergerak dengan cekatan di antara hiruk-pikuk dapur, memastikan setiap detail persiapan makanan dan minuman tertata dengan sempurna. Baginya, kelancaran pesta pernikahan ini adalah prioritas utama, sebuah tanggung jawab yang ia emban dengan penuh dedikasi tanpa terpengaruh oleh drama pribadi yang mungkin sedang terjadi di sekitarnya. Ia adalah nahkoda yang memastikan badai emosi tidak mengganggu jalannya perayaan cinta ini. Usai memastikan setiap detail di jantung dapur telah tertata sempurna, Julie kembali melangkah menuju ruang pernikahan yang kini dipenuhi kehangatan dan haru. Dari posisinya yang sedikit tersembunyi, ia menyaksikan pemandangan sakral di mana Tom dan Bobby saling bertukar janji-janji cinta yang menggetarkan. Suara lantang, pengantin pria dan jawaban lembut mempelai wanita berpadu menjadi melodi syadu yang memenuhi ruangan. Tanpa sadar, bibir Julie bergerak mengikuti setiap untaian kata, seolah refleks yang telah mendarah daging selama bertahun-tahun bekerja di balik layar acara-acara serupa. Ia kembali menjadi saksi bisu janji setia, bahkan ikut membisikkannya dari balik tirai dapur, sebuah ritual yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaannya. Namun, di balik kebiasaan itu, tersembunyi sebuah ironi yang pahit. Tak seorang pun di antara para tamu yang berbahagia menyadari bahwa hati wanita yang turut melantunkan janji-janji suci itu telah lama kehilangan kepercayaannya pada keajaiban kata-kata cinta. Pengalaman hidup dan mungkin luka masa lalu telah mengikis keyakinannya, meninggalkan kekosongan di mana seharusnya ada harapan dan keyakinan akan kekuatan ikatan abadi. Baginya, sumpah-sumpah yang terucap itu hanyalah rangkaian kata tanpa makna yang mendalam. Uncovering and stacking the chairs in the ceremony room. I'm going home now. Malam harinya Julie menemukan Aaron sedang pusing, duduk terpuruk di sudut bar hotel. Dengan rasa iba ia membantunya. Dari percakapan singkat itu, Julie tahu bahwa Aaron adalah saudara laki-laki pengantin pria. Aaron dalam setengah kesadarannya penasaran dan bertanya, "Berapa banyak pernikahan yang sudah kamu saksikan?" Julie tersenyum tipis. "Cukup banyak untuk tahu mana yang sungguh berarti," jawabnya sebelum pergi meninggalkannya. Keesokan paginya Aaron terbangun dalam kebingungan. Ia ditinggalkan tanpa uang, tanpa arah. Dengan enggan ia meminta bantuan Julie. Julie menolak secara profesional. Namun saat melihat Aaron berjalan seorang diri di jalanan, ia kembali. Mobilnya berhenti di sampingnya, satu keputusan kecil yang mulai mengubah segalanya. Di perjalanan mereka mulai berbicara, lebih terbuka. Julie menyebutkan betapa ia mengagumi pasangan yang saling mencintai. Aaron hanya tertawa getir. Pengantin wanita tadi malam, katanya, adalah mantan cintanya. Julie terdiam lalu berbisik, "Beberapa hal memang tak ditakdirkan untuk kita miliki." Kalimat itu menggantung di udara, lalu pecah oleh pertanyaan Aaron, "Jadi seberapa nyata sumpah yang kamu ucapkan dulu?" Julie menatap jauh keluar jendela. "Aku mungkin tak sepenuh percaya, tapi aku sungguh bahagia saat itu," katanya lirih. I'm happy when I do it. Hubungan Julie dan Michael suaminya perlahan menunjukkan retakan. Malam itu saat Michael mendekati, Julie menolak halus. Tak nyaman dengan tubuhnya sendiri yang menua. Ia mulai merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Living quarters are not a job. Tak lama kemudian Aaron kembali muncul. Kali ini melamar pekerjaan di hotel. Julie kaget. Dia tak akan bertahan 2 menit, bisiknya pada Angela. Tapi takdir berkata lain. Aaron diterima dan dengan cepat ia memenangkan hati staf, termasuk diam-diam hati Julie. Hari demi hari kebersamaan mereka tumbuh dalam ketidaksengajaan yang manis. Julie menyaksikan Aaron tertawa bersama staf perempuan lain. Ada rasa asing yang mengganggu. Cemburu, ia menegurnya agar tetap profesional. Aaron hanya tersenyum santai. "Mereka bukan tipeku," katanya. Julie terpancing bertanya, "Lalu siapa?" Tapi segera menyesali keberaniannya sendiri. Malam itu Julie akan pulang. Ia menawarkan Aaron tumpangan.
Dalam mobil, obrolan mereka semakin dalam. Aaron mengaku kehadiran Julie telah mengubahnya. Tiba-tiba ia mendekati Julie dengan penuh semangat. Julie tersentak lalu memintanya keluar dari mobil. Tapi malam itu hatinya tak bisa tenang. Esok harinya, Julie mencoba menghapus jejak. Ia mengadu pada manajer tentang kinerja Aaron. Namun manajer menolak menanggapi. Aaron mendengar semuanya. Ia konfrontasi Julie yang memilih menghindar. Tapi hari itu saat mereka kembali bekerja, Aaron mendekati dan bilang, "Kalau aku banyak bicara, mungkin karena aku tahu cara menggunakan mulutku." Julie tersenyum samar, berusaha keras menahan gejolak yang mulai sulit dibendung. Suatu hari, Julie secara implisit menyampaikan bahwa hari Kamis adalah waktu luang yang bisa mereka habiskan bersama. Aaron menangkapnya dan spontan mengajak piknik. Julie dengan sedikit terona di pipinya setuju. Namun saat Kamis tiba, Julie melihat Aaron dari kejauhan dan seketika dilanda rasa bersalah yang kuat. Ia membatalkan rencana itu melalui telepon, menyebutnya sebagai kesalahan. Aaron menerima kabar itu dengan kekecewaan yang kentara dan kembali pada rutinitasnya yang lama. Malam harinya di sebuah bar, Aaron terlibat konfrontasi dengan dua pemuda. Situasi memanas dan berujung pada perkelahian di mana Aaron gelak telak, meninggalkan wajahnya memar dan terluka. Tak lama kemudian Julie muncul. Ia berusaha memberikan dukungan, namun Aaron justru mempertanyakan kehadirannya. Ia bingung mengapa Julie yang telah menolak ajakannya kini menunjukkan kepeduliannya. Keesokan harinya saat bekerja, Aaron mengirim pesan yang mengisyaratkan keinginannya untuk mengundurkan diri. Julie khawatir dengan kondisi emosional Aaron, segera menugaskan dua rekan wanita lainnya untuk sementara mengambil sesuatu di ruangan lain. Ini memberikannya kesempatan untuk berbicara dengan Aaron secara pribadi. Julie terus bertanya pada Aaron tentang tindakannya, mencoba memahami apakah ini hanyalah pola perilaku impulsifnya. Namun dalam interaksi itu, Aaron menyadari bahwa Julie memiliki perasaan yang lebih dari sekedar rekan kerja terhadapnya. Sebuah kesadaran yang membuatnya bertindak. Ia menarik Julie mendekat, sebuah tindakan yang seolah meminta Julie untuk menunjukkan apa yang ia rasakan. Terkejut namun terdorong oleh momen itu, Julie mengambil inisiatif. Ia diam-diam mengambil kunci kamar tamu hotel dari resepsionis dan mengajak Aaron ke sana. Hubungan mereka akhirnya mulai berkembang. Kisah ini berakhir di titik ini, sebuah pergeseran signifikan dalam hubungan Julie dan Aaron. Kita akan melanjutkan ceritanya di bagian berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.